Di utama pertama itu benteng Indonesia, itu adalah benteng Pancasila. Karena dengan Pancasila kita bisa menyatu, bukan kita tercerai-berai. Kedua, sebagai benteng budaya Nusantara. Supaya maksudnya apa yang diperbuat oleh raja-raja dulu yang pernah ada sebelum Indonesia ada, kita rangkul semua untuk merajut kembali menuju Indonesia yang lebih mantap, lebih bagus, gemilang ke depan. Ini saya suka. Pak Jack, kita buka sedikit ya. Ini masalah ADART Benteng Indonesia. Saya Ella Jakarya, sahabat, saudara, kolega, dan siapapun yang baru lihat tayangan ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk kembali ke masa lalu. Kita lihat Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara ini. Kita lihat Soekarno dengan Trisakti mempersatukan segalanya. Dan kita lihat Soeharto dengan trilogi pembangunannya menyatukan segalanya. Dan kita lihat hari ini Jokowi dengan nawacitanya. Benteng Indonesia Bak Macan Tidur didirikan dengan gagasan terbaik penggerak ekonomi kerakyatan yang pro rakyat. Konsep dasar ekonomi kerakyatan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan mulai dari rakyat itu sendiri. Himpun kekuatan beberapa organisasi digagas untuk difusikan ke dalam batang tubuh Benteng Indonesia. Satu di antaranya Ormas Petani atau Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia dan beberapa organisasi lainnya. LH Jakarya penerus Nusantara Holding berjibaku dengan kekuatan penuh jalankan konsep warisan founding father bangsa Indonesia, Public Private Partnership for People. Ekonomi kerakyatan berajaskan Pancasilaism, gabungan antara Trisakti, trilogi pembangunan, iptek, AI, dan fintech atau financial technology. Sudah saatnya kelola lahan pertanian sebagai dasar, bukan hanya terkait lahan, bukan hanya terkait pupuk, bukan hanya terkait hilirisasi, tetapi aset manajemen and financial engineering. Bagaimana lahan-lahan pertanian itu bisa dibiayai mulai dari lahan itu sendiri. Nah, berarti sepakat ya, siapapun yang lihat rekaman ini, saya bersama Pak Ketum berbicara banyak terkait Benteng Indonesia. Kenapa saya bicarakan? Karena kita butuh wadah untuk kebersamaan, untuk loyalitas kita kebersamaan, bukan hanya di tingkat pusat, tapi provinsi, kabupaten, kota, bahkan tingkat tapak, tingkat desa. Kenapa? Organisasi ini, Benteng Indonesia ini, jika diaktifasi kembali, saya yakin ini akan menjadi organisasi yang terdepan, Pak Jack. Ya. Jadi memang kita membersihkan ini supaya setelah era Jokowi, kita memperkuat juga untuk teman-teman yang sudah bertarung kemarin, itu bisa meningkatkan pendapatan mereka. Karena terutama persiapan daripada pemerintah ke depan adalah untuk food estate. Nah, kita sudah mempersiapkan sekitar minimal satu provinsi itu 1.000 hektar untuk memperkuat food estate atau program pemerintah, dan kedua mempersiapkan juga beberapa daerah untuk sebagai tempat pemeliharaan sapi, pengembukan sapi, dan untuk mendapatkan susu. Ternak ya? Ternak sapi untuk susu nasional. Dan ini yang dikatakan sama Bung Jack ini adalah sebetulnya itu program kemarin yang diakumulasikan. Makanya tadi Bung Jack sampaikan bahwa Benteng Indonesia adalah gabungan dari beberapa ormas, dari beberapa sektor usaha, baik PT, CV, dan para pengusaha berkumpul di Benteng Indonesia. Jadi sepakat ya Pak Jack ya, kalau Benteng Indonesia ini kita aktifasi dan kita jalankan untuk kita sama-sama bisa mencari uang. Ya, mencari uang dan maju bersama-sama, terutama teman-teman di daerah yang sudah, sekali lagi, yang sudah bersusah payah untuk membantu pemerintah ke depan. Termasuk pariwisata alam dan hal lainnya. Yang jelas tadi sudah sangat jelas saya katakan, Benteng Indonesia adalah tempat kita bernaung bersama untuk berusaha bersama. Bersama di sini bukan saya aja, bukan Pak Ketum aja yang bekerja, tapi sama-sama bekerja, sama-sama berusaha sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal. Seperti itu. Intinya Benteng Indonesia didirikan dan diaplikasikan dan diaktifasi untuk pemerintah, untuk semuanya, bahkan untuk diri kita pribadi masing-masing pengurus yang berada di Benteng Indonesia untuk bisa optimal dan maksimal menjalankan usahanya. Karena di Benteng Indonesia itu bukan kaleng-kaleng. Coba Pak Jack, ada siapa aja? Jadi di Benteng Indonesia itu yang sudah tergabung di kita itu banyak pengusaha, dan kita tidak terlalu banyak pengusaha yang gede-gede, ya menengah ke bawah, agar bisa pemerataan itu, terutama UMKM
dan masalah-masalah pertanian, ekspor impor, perdagangan itu kita libatkan semua di situ agar apa yang ada di masyarakat bisa kita ekspor kelebihannya agar mendapatkan devisa buat negara. Makanya satu yang saya tanamkan di dalam batang tubuh Benteng Indonesia adalah Public Private Partnership for People, di mana people di sini adalah orang langsung, petani langsung, nelayan langsung, peternak langsung, pelaku usaha perkebunan langsung, dan pelaku ekonomi kreatif lainnya seperti pengembang pariwisata dan lain-lainnya. Public Private Partnership for People itu adalah gotong royong, bukti penjabaran dari ekonomi Pancasila. Jadi ekonomi kerakyatan berasaskan Pancasilaism yang pada kenyataannya itu adalah gabungan dari trilogi pembangunan dan Trisakti. Sekali lagi saya menghimbau teman-teman di daerah dari Papua hingga Aceh atau beberapa teman yang di luar negeri yang cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia, aku bangga dengan Indonesia. Jadi marilah kita bergabung sama-sama, kita membantu pemerintah, membantu negara untuk maju bersama menuju Indonesia yang lebih bagus ke depan melalui Benteng Indonesia. Terima kasih dan closing statement dari saya. Bergabunglah di Benteng Indonesia. Kita akan gotong royong membangun Benteng Indonesia dengan fondasi yang sangat kuat. Jadi siapapun yang berada di Benteng Indonesia adalah leader. Terima kasih Pak Elan. Oke, sepakat ya Pak Jack ya? Sepakat.